Halo, apa kabar anak-anakku terkasih? Halo, apa kabar Bapak Ibu yang terkasih? Senang sekali Ibu bisa menemani anak-anak terkasih untuk beribadah anak GKI Sangkrah. Nah, sebelum kita mulai beribadah, Bapak Ibu kiranya turut mendampingi anak-anak dalam beribadah. Nah, Ibu di sini akan ditemani oleh dua orang kakakmu, kakak yang cantik dan kakak yang ganteng. Kita panggil bersama-sama ya. Yang satu namanya Kak Doni, satu lagi Kak Banyu. Kita panggil bersama-sama, oke? Ya. Kak Doni, halo. Hai, Kak Doni. Hai. Hai adik-adik. Kita panggil lagi Kak Banyu. Kak Banyu, halo Kak Banyu. Hai Kak Banyu. Hai. Halo teman-teman semua, senang sekali kami di sini bisa menemani anak-anak semua dalam beribadah. Nah, kita akan mulai ibadah kali ini dengan satu pujian yang luar biasa. Aku senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Marilah teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah anak GKI Sangkrah. Tolong sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak terkasih dan Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan apa yang kita pujikan tadi, aku senang jadi anak Tuhan. Kiranya anak-anak juga senang ya jadi anak Tuhan. Anak-anak Tuhan hidupnya penuh sukacita. Anak-anak Tuhan hidupnya dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, hidup kita penuh dengan sukacita, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus membagi sukacita kepada keluarga, teman, saudara, dan semua orang. Kita membagi sukacita agar mereka juga turut merasakan apa yang kita rasakan. Kita berbagi kebahagiaan. Satu contoh, misalkan ada seorang temanmu yang saat ini sedang bersedih. Apa yang harus kamu lakukan? Kita harus menghiburnya. Kita harus memberikan keceriaannya lagi supaya bersuka cita. Nah, sebelum kita mulai firman hari ini, ambil Alkitab kalian, kita akan buka pada Lukas 1 ayat 39 sampai 59. Ibu ulang lagi. Buka Alkitab kalian, kita buka Lukas 1
ayat 39 sampai 59. Sudahkah ketemu? Sudah? Nah, setelah kita baca, kita akan pujikan satu pujian lagi. Anak-anak boleh bangkit berdiri, Bapak Ibu boleh bangkit berdiri menemani anak-anak untuk memuji Tuhan. Kita bersukacita. Sebuah pujian adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hati, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Kasih Yesus tinggal di dalamku. Kasih Yesus tinggal di dalamku. Kalau minggu lalu kita sudah mendengar tentang Elisabet dan Maria yang sedang mengandung atas kuasa Tuhan, atas keajaiban Tuhan yang diberikan kepada mereka berdua. Dan minggu ini Ibu akan bercerita tentang sukacita Maria karena ia adalah wanita dari sekian juta wanita di bumi yang dipilih Tuhan untuk melahirkan seorang juru selamat, Yesus Sang Mesias. Nah, kalau Maria penuh sukacita, Maria sangat bergembira, Maria sangat merasa riang karena akan mendapatkan seorang bayi yang akan menyelamatkan seluruh dunia. Elisabet pun tak kalah girangnya karena dia juga dipilih Allah untuk mengandung seorang bayi yang akan membuka jalan bagi Sang Mesias. Nah, hari ini Ibu akan bercerita bagaimana Maria membagikan sukacita kepada semua orang. Maria sangat bersukacita sehingga ia mengunjungi Elisabet ke rumahnya. Ketika sampai di rumah Elisabet dan Zakaria, Maria mengucapkan salam kepada Elisabet. Dan apa yang terjadi anak-anak? Bayi dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan karena mendengar salam Maria. Nah, Elisabet pun merasa sangat gembira mendapat kunjungan Maria. Dia berkata kepada Maria bahwa anak dalam kandungannya melonjak kegirangan mendengar salam Maria. Begitu sukacitanya Maria menunggu hadirnya bayi tersebut. Sehingga dalam mulutnya keluar pujian untuk Allah. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Selesai Maria melantunkan pujian itu kepada Allahnya, Ibu Elisabet semakin kegirangan bahagia karena mendapat kunjungan dari seorang ibu yang kelak menjadi ibu dari seorang juru selamat. Maka Elisabet pun berkata kepada Maria untuk tinggal menginap di rumahnya.
Kira-kira Ibu Maria bersediakah untuk menginap di rumah Ibu Elizabeth? Ibu Maria bersedia untuk menginap di rumah Ibu Elizabeth. Maria tinggal di rumah Ibu Elizabeth selama 3 bulan. Dan itu cukup menggembirakan bagi Elizabeth. Karena apa? Dia merasakan sukacita yang dirasakan oleh Maria. Dia merasakan kegembiraan yang dirasakan oleh Maria. Dan sampai akhirnya 3 bulan berlalu, Ibu Maria pun pulang ke rumahnya. Di sini, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang cerita hari ini. Tuhan kita, Allah kita berharap anak-anak semua juga menjadi anak Tuhan, taat akan Tuhan, setia kepada Tuhan, selalu mengucap syukur akan Tuhan. Nah, Allah berharap kita menjadi Maria-Maria yang lain, yang suka berbagi sukacita. Gak cuma dipakai sendiri, tapi dibagikan kepada orang lain. Gak cuma dirasakan sendiri, tetapi berbagi dengan orang lain. Apabila kita bersukacita, berbagi dengan yang lain, orang pun akan merasakan sukacita yang kita rasakan. Itulah yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi anak Tuhan, hidup penuh sukacita dan berbagi sukacita dengan sesama. Terima kasih anak-anak sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak bersemangat mendengar firman Tuhan. Kiranya apa yang kalian dengarkan hari ini diteladankan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagilah sukacita, berbagilah dengan sesama, agar orang lain pun merasakan sukacita yang kita rasakan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anakku yang terkasih, ibadah kita sudah hampir berakhir. Nah, jangan lupa untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ambil uang kalian, masukkan dalam celengan atau kotak yang sudah kalian buat minggu yang lalu. Simpan baik-baik, nanti setelah ibadah mulai, kalian boleh memberikan celengan dan kotak yang sudah kalian buat berisi uang persembahan dalam ibadah kita. Anak-anakku yang terkasih, kita memasuki bulan Desember. Berarti bulan Desember adalah kita memperingati lahirnya Tuhan Yesus, Sang Mesias Juru Selamat. Nah, kita akan membuat aktivitas hiasan yang digantung berupa pohon Natal. Seperti ini ya Kak, boleh pohon Natal saja, boleh bintangnya saja, boleh loncengnya saja. Tapi kalau ingin yang indah, buat yang sempurna. Bisa digantung di kamar atau digantungkan di pohon Natal. Kalau ukurannya menyesuaikan pohon Natal adik-adik semua. Nah, inilah aktivitas kita hari ini. Nah, anak-anakku yang terkasih dan Bapak Ibu yang terkasih, berakhirlah sudah ibadah kita hari ini. Sebagai penutup, marilah kita pujikan sebuah pujian, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Siapa yang berpegang
bahagia. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada ibadah kali ini. Kami percayakan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, sehingga bisa berbagi sukacita kepada sesama. Berkatilah kami senantiasa dengan kasih setia-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sampai di sini ibadah kita kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendampingi anak-anak dalam ibadah. Anak-anak harus selalu mentaati protokol kesehatan. Memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan. Dan apabila tidak penting sekali, di rumah saja. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai bertemu lagi di ibadah yang akan datang. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.